Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, dulu kalau mendengar kata Pancasila, yang muncul di kepala saya cuma 3 hal: pelajaran PPKN, upacara hari Senin, atau hafalan 5 sila. Jujur, dulu saya menganggap Pancasila itu hanya ada di buku pelajaran, muncul saat pelajaran lalu selesai. Tapi semakin bertambah usia, semakin banyak saya berinteraksi dengan banyak orang, saya baru menyadari ternyata Pancasila itu dekat dengan kita. Ada di cara kita menghargai perbedaan, di cara kita bekerja sama, di keputusan-keputusan kecil yang setiap harinya kita ambil. Melalui video ini, saya ingin berbagi pemahaman, pandangan, dan refleksi pribadi tentang Pancasila dalam kehidupan saya dan masa depan Indonesia. Pancasila itu lahir dari proses yang panjang, bukan ide instan. Awalnya, bangsa Indonesia bertanya, kalau merdeka dasar negaranya apa? Untuk menjawab itu, dibentuklah BPUPKI. Disinilah dinamika sejarahnya dimulai. Pada sidang 29 Mei sampai 1 Juni 1945, 3 tokoh utama mengusulkan dasar negara. Yang pertama, Mr. Muhammad Yamin, lalu Mr. Supomo, dan yang paling kita kenal adalah Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 lewat pidato lahirnya Pancasila. Setelah itu, pada 22 Juni 1945 lahir Piagam Jakarta, di mana dijalannya rumusan sila pertama berbunyi, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kemudian disempurnakan lagi menjadi ketuhanan yang Maha Esa dan disahkan pada 18 Agustus 1945. Jadi, Pancasila itu hasil musyawarah, perbedaan yang disatukan. Lalu kedudukannya bagi bangsa Indonesia apa? Pancasila adalah dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Semua aturan kebijakan harus selaras dengan 5 sila itu. Pancasila juga menjadi pedoman bagi hidup bangsa, menjadi identitas bangsa agar bangsa Indonesia tetap menjadi bangsa Indonesia di tengah keberagaman. Jadi, Pancasila itu bukan cuma dasar negara di atas kertas. Pancasila adalah pandangan hidup bangsa, artinya dia jadi kompas kita dalam bertindak setiap harinya. Misalnya dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengajarkan kita untuk beriman sekaligus menghormati keyakinan orang lain. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, mengingatkan kita untuk memperlakukan sesama manusia dengan baik tanpa memandang latar belakang mereka. Sila ketiga, persatuan Indonesia, mengajarkan bahwa setiap kita berbeda tetapi tetap satu bangsa. Sila keempat, mengajarkan pentingnya musyawarah dalam mengambil keputusan. Dan yang sila kelima, mengingatkan bahwa keadilan harus dirasakan oleh seluruh masyarakat. Kalau dipikir-pikir, sebenarnya banyak hal sederhana yang mencerminkan nilai Pancasila. Membantu teman kesulitan, menghargai pendapat orang lain saat diskusi kelompok, atau bahkan mengantri dengan tertib merupakan bentuk penerapan nilai-nilai tersebut. Meskipun terdengar sederhana, tetapi justru dari kebiasaan-kebiasaan kecil itulah karakter bangsa terbentuk. Implementasi di kampus, masyarakat, dan media sosial. Sebagai mahasiswa, saya melihat bahwa penerapan Pancasila tidak hanya terjadi di lingkungan masyarakat, tetapi juga di lingkungan kampus maupun media sosial. Pertama, di kampus, ini uji sila keempat. Saat pemilihan ketua himpunan jurusan, kita nggak golput, kita menghargai perbedaan pendapat saat diskusi, karena kerakyatan yang dipimpin hikmat kebijaksanaan, artinya musyawarah, bukan menang sendiri. Dan yang kedua, di masyarakat, ini uji sila kedua dan kelima. Contoh kecilnya, saat ada tetangga kena musibah, kita iuran tanpa melihat status ataupun jabatannya. Saat antri sembako, kita nggak serobot walau kita sedang buru-buru. Itu namanya kemanusiaan yang adil dan beradab ditambah keadilan sosial. Hal kecil tapi dampaknya besar. Dan yang ketiga, di media sosial, ini ujian terberat sila ketiga. Beda pilihan, beda fandom, beda pendapat itu wajar. Tapi saat kolom komentar berubah jadi ajang saling hujat, disitulah persatuan Indonesia kita gagal. Aktualisasinya gampang, scroll dulu, tahan jari, baru komen. Beda boleh, tapi musuh jangan. Jadi, aktualisasi Pancasila itu nggak muluk-muluk. Ia ada di keputusan kita tiap hari, milih nolong atau cuek, milih diskusi atau debat, milih nyatuin atau mau pilih pecah belah.
Pancasila sebagai falsafah dalam menghadapi perkembangan zaman dan globalisasi. Zaman sekarang berubahnya kencang banget. Ada AI, semua serba digital, informasi dari seluruh dunia masuk ke hati kita setiap detiknya. Dari cara kita belajar, bekerja, bahkan ngobrol pun sudah beda. Sebagai anak muda, kita wajib melek teknologi. Kita harus terbuka sama perubahan. Tapi terbuka bukan berarti ikut-ikutan sampai lupa diri ya. Nah, di titik ini Pancasila sebagai falsafah bangsa. Pancasila menjadi kompas di tengah moral derasnya perubahan zaman. Ketika kita menerima budaya luar, kita tetap mampu memilih mana yang sesuai dengan nilai bangsa dan mana yang tidak. Misalnya, kita dapat belajar tentang disiplin, inovasi, dan kemajuan teknologi dari negara lain. Namun, pada saat yang sama, kita tetap mempertahankan budaya gotong royong, toleransi, dan rasa kebersamaan yang telah menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Bangsa yang kuat bukanlah bangsa yang menolak perubahan, melainkan bangsa yang mampu beradaptasi tanpa kehilangan jati dirinya. Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara. Sebagai dasar negara, Pancasila menjadi landasan bagi penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Semua peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah, dan penyelenggaraan pemerintahan seharusnya berpedoman pada nilai-nilai Pancasila. Sebagai ideologi bangsa, Pancasila juga memiliki sifat terbuka, artinya Pancasila mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai dasarnya. Hal ini membuat Pancasila tetap relevan hingga saat ini. Di tengah berbagai ideologi dan pengaruh global yang masuk Indonesia, Pancasila menjadi titik temu yang mampu menjaga persatuan bangsa. Karena pada dasarnya, Pancasila lahir dari nilai-nilai yang memang hidup di tengah masyarakat Indonesia. Refleksi pribadi terhadap kondisi saat ini dan harapan bangsa Indonesia. Sebagai mahasiswa dan generasi muda, saya menyadari bahwa masih banyak tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Kita masih menghadapi persoalan ketimpangan sosial, penyebaran hoaks, intoleransi, dan berbagai masalah lainnya. Kadang-kadang ketika membaca berita, saya juga bertanya dalam hati, apakah nilai-nilai Pancasila sebenarnya sudah diterapkan secara maksimal? Namun, saya tetap optimis. Alasannya sederhana. Saya masih melihat banyak orang yang peduli terhadap sesama. Saya masih melihat mahasiswa atau generasi muda yang aktif dalam kegiatan sosial, volunteer, ataupun kegiatan lainnya. Saya masih melihat masyarakat yang saling membantu ketika terjadi bencana. Saya masih melihat semangat gotong royong yang hidup di berbagai daerah. Hal-hal kecil seperti itulah yang membuat saya percaya bahwa nilai-nilai Pancasila masih hidup di tengah masyarakat. Harapan saya untuk masa depan Indonesia adalah agar generasi muda tidak hanya menghafal Pancasila, tapi juga memahami dan mengamalkannya. Karena tantangan masa depan tidak akan cukup diselesaikan dengan kecerdasan intelektual saja. Kita juga membutuhkan karakter, integritas, toleransi, dan rasa tanggung jawab sebagai warga negara. Dan semua nilai tersebut sebenarnya sudah terkandung dalam Pancasila. Pada akhirnya, Pancasila bukan hanya warisan sejarah yang harus diingat, tetapi juga pedoman yang harus dijalankan. Pancasila telah menjadi perekat bangsa sejak Indonesia berdiri, menjadi pandangan hidup dalam kehidupan sehari-hari, menjadi dasar negara dalam penyelenggaraan pemerintah, serta menjadi kompas moral dalam menghadapi perkembangan zaman. Saya percaya bahwa selama nilai-nilai Pancasila tetap hidup dalam tindakan nyata masyarakat Indonesia, maka masa depan Indonesia akan tetap memiliki harapan yang besar. Karena Indonesia yang maju bukan hanya Indonesia yang unggul dalam teknologi dan ekonomi, tetapi dibarengin juga Indonesia yang tetap menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, persatuan, keadilan, dan gotong royong. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.